Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi di channel saya Kartika Nurul Fajar. Nah, kali ini saya akan membagikan cara membuat piyama anak tanpa pola. Gimana langkah-langkahnya? Simak berikut ini. Langkah pertama untuk membuat piyama anak tanpa pola yaitu kita lipat bajunya seperti ini ya, lalu tempelkan ke kertas coklat. Mohon maaf, ini kertasnya memang kertas sudah lama ya, sisaan, jadi lumayan ya, jangan dibuang. Nah, kita garis bagian bawahnya dulu, ini untuk menjiplak ya, untuk menjiplak pola dan ukuran. Lalu tandai bagian ketiak sampai ke bawah, nanti kita garis. Nah, digaris. Lalu bagian pundaknya kita garis juga. Ini benar-benar jiplak ya, menjiplak banget ukuran piyama. Nah, harus ditandai ya, batas lengan dan lehernya. Nah, ini juga harus ditandai. Baru kita berikan lengkungan-lengkungannya. Nah, bisa pakai penggaris siku namanya. Diberikan lengkungan seperti ini. Lalu tinggal bagian lengan. Nah, udah jadi. Ini pola bagian belakang. Kalau anak-anak tuh badannya masih lurus aja ya, jadi antara lengan bagian depan dan belakang itu disamakan aja. Nah, sekarang kita akan menjiplak bagian lengan. Ini batasnya dulu, panjang lengannya. Nah, kita ukur lagi garis bagian atasnya. Lalu sampingnya. Dan ini kita bentuk agak lengkung. Ya. Tuh, agak lengkung seperti ini. Nah, kita pastikan lagi apakah ukuran pola dan bajunya ini tadi sudah pas atau belum. Begitu. Oh, ternyata kurang panjang. Nanti bisa ditambahkan sebelum kita gunting polanya. Sekarang kita jiplak bagian leher atau kerah ya. Kita jiplak bagian kerahnya, lipat dulu menjadi 2 seperti ini. Nah, ya, kalau sekiranya sudah pas, maka kita
bisa ambil pensil dan membuat lengkungannya. Ini belum termasuk kampuh atau lebihan untuk menjahitnya, jadi masih pola pas. Nah, ini nanti jangan lupa pas menggunting pola bagian kerah itu harus dilipat dulu kainnya, karena ini polanya baru setengah. Nah, sudah, ini bagian kerahnya. Sekarang proses menggunting polanya. Nah, sekarang kita jiplak pola bagian depannya pakai bagian pola belakang yang tadi sudah kita buat. Ini sebaiknya dilebihkan 1 cm ya untuk bagian kancing. Kebetulan saya lupa di bagian pola kertasnya, tapi saya sudah tambahkan pas sebelum gunting kain. Nah, iya, ini bagian lehernya, batasnya sampai mana. Nah, turun ya, agak turun lagi kalau untuk bagian depan. Tinggal proses menggunting. Nah, ini dia pola bagian depan dan belakang. Kalau misalnya sudah dilebihkan 1 cm, bagian depannya akan ada kelebihan ya untuk bagian kancing. Kebetulan ini belum, tapi sebaiknya di pola kertas juga harus ditambahkan biar nanti nggak lupa. Nah, kita pas-paskan dulu pola kertasnya, kira-kira bayangnya seperti ini ya. Sekarang kita bikin pola kertas ukuran kantongnya. Nah, ini dia. Biar tegak lurus, kita pakai penggaris siku. Proses menggunting. Karena di piyamanya akan ada list, jadi saya gunting kira-kira 2 cm ya. Nah, ini listnya kira-kira lebarnya 4 cm dan panjang menyesuaikan dengan panjang dari
karung lengan bagian bawahnya. Nah, kalau lebarnya 4 cm aja ya. Nah, sudah jadi komplit semuanya. Mari kita jahit bagian pola lengan, bagian lengan listnya dulu kita jahit. Nah, untuk kampuhnya 1 cm, lalu baru jahit lagi yang bagian, lalu kita jahit bagian kantung. Nah, dirapihkan juga bagian dalamnya. Ini dia, tara. Oke, kita lanjut menjahit kantong ke bagian depan bajunya. Nah, ini dipentul dulu biar nggak goyang-goyang dan memudahkan proses menjahit. Ini kita akan satukan pola bagian badan ya, yang bagus ketemu bagus ya. Oke, nah jahit seperti ini bagian pundak 1 cm aja. Lalu kita jahit bagian tangannya. Nah, ini sudah jadi. Kita temukan titik bagian tengahnya, lalu kita pentul sebagai tanda. Ini nanti disatukan dengan bagian pundak baju. Pentul ketemu pentul lagi ya. Biar nggak geser-geser, kita pentul lagi. Lalu bagian ketiak juga harus pas jahitan sama jahitannya. Nah, bagian tengahnya kira-kira kita membutuhkan 4 jarum pentul. Sekarang kita bisa menjahitnya. Jangan lupa diambil dulu jarum pentulnya satu persatu biar tidak menabrak ke sepatu mesin jahit. Ini jahit dengan kampuh 1 cm. Hati-hati ya. Memang harus diatur-atur sedemikian rupa agar bagian lengan itu pas, tidak kelebihan atau kurang. Nah, kita jahit bagian kerahnya sudah seperti ini ya. Lalu kita temukan titik tengahnya. Sudah. Lalu bagian leher belakang, bagian baju belakang juga kita temukan titik tengahnya. Setelah ditemukan titik tengahnya, maka disatukan. Kenapa? Biar nanti kerahnya tidak terlalu miring ke kanan atau ke kiri, jadi seimbang gitu ya. Nah, dipentul lagi. Nah, ini kita sedang menyatukan pola bagian depan dan pelapis untuk kancingnya. Setelah dipentul, dijahit dulu sebelah sini ya. Nah, dari sepanjang ini jahit. Lalu satukan bagian kerah dan badannya. Jahitnya dari ujung kerah sampai ke ujung lagi dengan kampuh 1 cm atau kelebihan kain. Untuk dijahitnya itu 1 cm.
Ini hasil ketika sudah dijahit, dan jangan lupa digunting-gunting. Nah, seperti ini ya, jangan sampai menggunting bagian jahitan. Agar rapih, kita gunting bagian pinggir ini 1 cm. Tujuannya untuk melipat bagian kancing ya. Nah, sekarang kita jahit dulu pelapis kancingnya. Nah, seperti ini ya, 1 cm. Jahit terlebih dahulu. Ini ketika sudah dijahit, hasilnya seperti ini. Kita balik dulu ya, ini belum dibalik. Nah, sebelum dibalik digunting-gunting dulu karena ini bagian lengkungan. Nah, ini hasilnya tempat kancing yang rapih. Lalu kita lipat bagian kerahnya 1 cm, dirapihkan dulu. Kita mulai pentul dari bagian tengah. Dipastikan pinggir-pinggirnya juga harus rapi juga. Kita pentul. Ini ada bagian yang belum ke gunting ya, jadi saya gunting terlebih dahulu. Nah, ini hasil ketika sudah dipentul. Kita jahit sedikit. Tara, ini hasil jahitannya. Lalu kita jahit tindas bagian kancing, jahitan kecil saja ya. Nah, dari mulai ujung sini lalu ke bagian leher, kerah maksudnya, ke bagian kerah dan ke bagian kancing lagi. Proses menjahit bagian tepi kancing sambil diatur-atur ya, biar nggak menggelinting. Nah, kecil saja. Tinggal ke bagian tepi kerah. Kalau di pojok-pojok seperti ini memang harus berhati-hati, dan ini agak melengkung ya. Sambil dirapihkan bagian tepi jahitannya. Kalau tidak dirapihkan nanti seperti yang saya tadi ucapkan ya, menggelinting atau tidak rapi.
Ini hasil setelah dijahit tepi. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menjahit bagian bawah baju. Bagian ini yang akan kita jahit ya. Sebelumnya kita lipat dulu sekitar 1 cm ya, 1 cm, dan lipat lagi 1 cm, lalu kita pentul sampai ke ujung. Setelah dipentul, dijahit, dan proses selanjutnya yaitu diobras lubang kancing dan pasang kancingnya. Mohon maaf untuk proses selanjutnya tidak kerekam ya. Semoga paham. Sampai di sini tutorialnya. Selamat mencoba di rumah. Ini hasil baju jahitan saya, hasil pola jiplak. Nah, jangan lupa subscribe, like, comment, and share biar makin sering lagi saya bikin konten-konten tutorialnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.